Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas seputaran asam lambung tinggi dan GERD. Kali ini saya akan membahas tentang perut begah ya, perut kembung dan susah keluar gasnya di dalam perut. Sebenarnya ketika kita menderita asam lambung tinggi, tidak dipungkiri pasti selain perut kita panas ya, karena asam lambung yang tinggi. Asam lambung tinggi itu tersebut di dalam lambung juga akan menghasilkan gas, teman-teman. Jadi saya dulu setiap pagi itu ketika bangun tidur, sebelum makan apapun dan minum apapun, perut itu terasa kayak mengeluarkan gas kayak gitu ya, sampai terdengar bunyinya dari dalam perut itu, kayak gelembung kayak gitu ya. Jadi di perut itu sangat begah sekali, terus-terusan itu. Saya dulu setiap pagi ya, ketika asam lambung saya tinggi, dan itu sangat susah sekali keluarnya, teman-teman, saya dulu. Jadi perut itu terasa penuh ya, jadi mau makan saja juga tidak enak, terasa kenyang sekali karena perut itu terasa kayak penuh kayak gitu ya, begah kayak gitu ya, kembung terus kayak masuk angin kayak gitu. Jadi ada hubungannya juga ya, saya dulu terkena asam lambung tinggi dan sering masuk angin kayak gitu. Sebenarnya apa saja yang memicu ya lambung kita itu memproduksi gas kayak gitu ya, perut jadi begah, jadi kembung terus-terusan kayak gitu ya ketika asam lambung tinggi. Yang pertama, kalian harus benar-benar menghindari pantangan ya, garis besar. Jadi tidak semua harus kalian pantang ya, tapi hanya garis besarnya saja untuk asam lambung tinggi dan mengatasi perut begah ya. Lihat dulu makanan yang kalian konsumsi. Kalian harus menghindari benar-benar, yang pertama itu adalah santan. Itu sangat memicu ya, santan. Terus kopi itu jelas asam lambung tinggi, sementara hindari dulu karena itu sebagai faktor penyetus asam lambung kalian memproduksi banyak di lambung dan bisa menghasilkan gas, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah makanan pedas. Itu apa ya, makanan utama ya yang menjadi pantangan ya, sementara ini hindari dulu pemakainya ketika kalian menderita asam lambung tinggi. Terus asam jelas. Selanjutnya adalah makanan yang berlemak, yang digoreng, mengandung minyak banyak. Itu di lambung kalian akan lama terprosesnya, jadi membutuhkan asam lambung yang tinggi dan pasti akan juga menghasilkan gas. Jadi perut kalian bisa kembung dan bekah kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah makanan yang bergas. Bergas ini ada di biasanya makanan yang di sayur-sayuran, seperti keluarganya kol kayak gitu ya, kol, sawi putih kayak gitu ya, pokoknya keluarganya kol-kolan ya. Kalian bisa lihat video saya yang sebelum ini, sudah saya share apa saja sayuran yang menghasilkan gas dan sayuran yang baik dikonsumsi untuk kalian penderita asam lambung tinggi. Terus yang selanjutnya yang bisa memicu asam lambung kalian tinggi dan menghasilkan gas adalah getah. Getah ini berupa buah, yaitu nangka. Nangka itu sangat lengket ya, sangat lengket, terus pemicu gas juga. Jadi kalian harus menghindari ya ketika proses penyembuhan ini, ketika kalian mempunyai asam lambung tinggi dan sensitif perut kalian yang sering begah atau kembung kayak gitu. Selanjutnya adalah buah durian. Durian ini juga sangat panas sekali di perut. Dia itu juga pasti akan menghasilkan gas juga di perut. Jadi hindari dulu untuk proses penyembuhan kalian agar perut kalian tidak kembung dan begah kayak gitu ya. Terus yang terakhir untuk buah itu adalah rambutan. Dia itu juga bergetah. Jadi dia bisa memicu timbulnya asam lambung tinggi dan gas di perut kalian. Jadi itu tadi makanan, sayuran dan buah-buahan yang bisa membuat perut kalian begah kayak itu. Terus hindari dulu faktor stres, karena faktor stres dan belum bisanya mengelola pikiran ya, karena rasa takut, was-was dan lain-lain, itu juga bisa memicu asam lambung kalian itu naik dan menghasilkan gas, teman-teman. Jadi ketika asam lambung tinggi itu di lambung kalian juga akan menghasilkan gas. Jadi hindari dulu, kelola dulu pikiran-pikiran yang stres kalian ya, pikirannya takut kalian, jadi harus kalian benar-benar kelola. Jadi kalau kalian bisa mengelola stres kalian, asam lambung kalian juga akan normal, tidak naik dan
tidak akan menimbulkan gas di perut kalian kayak gitu. Jadi kalian harus mengelola pikiran kalian. Terus selanjutnya seperti saat ini adalah musim penghujan, dingin di tubuh kayak gitu ya. Karena kalau tubuh kita terasa dingin, asam lambung juga akan mudah sekali naik teman-teman, dan akan menghasilkan gas di perut itu kembung kayak gitu ya. Jadi masih ada hubungannya ya. Mungkin asam lambung tinggi kalian dengan sedikit-dikit kalian merasa masuk angin kayak gitu ya, mual, perut kembung kayak gitu ya. Jadi usahakan kalian badan kalian itu selalu terasa hangat kayak gitu. Mungkin bisa memakai double bajunya, terus memakai jaket, terus selimutan jika perlu kalau itu benar-benar dingin ya di daerah kalian, karena itu sangat mudah sekali memicu asam lambung kalian naik kalau cuaca di daerah kalian dingin. Jadi usahakan hangatlah tubuh kalian itu. Gimana caranya? Entah itu kayak tadi yang saya bilang, memakai jaket atau entah memakai selimut kayak gitu ya. Jadi usahakan badan kalian selalu hangat kayak gitu. Terus usahakan kalian jangan menunda-nunda makanan, jangan terlalu lapar, dan jangan terlalu kenyang. Jika kalian terlalu lapar, asam lambung akan memproduksi ya di lambung kalian. Jadi jika kosong itu asam lambung dia akan melukai si lambung kalian ya. Lama-lama akan luka kayak gitu ya. Jadi usahakan makan itu, kalau ketika kalian menderita asam lambung tinggi itu, saran saya makan sedikit tapi sering kayak gitu ya. Porsi kecil tapi sering. Dan kalian juga tidak boleh terlalu kenyang ya. Kalau terlalu kenyang, perut kalian kan akan mengembang ya. Jadi bisa kayak balon lah. Ketika perut kalian itu mengembang, tipis kan, lapisannya jadi tipis ya. Lambung kalian kan membengkak gitu ya. Ketika kalian makan terlalu kenyang, lambungnya akan terlalu tipis dan itu sangat mudah untuk luka kayak gitu. Jadi makan sedikit dan teratur kayak gitu ya, lebih sering kayak gitu ya. Jangan, pokoknya makan sebelum lapar ya, sedikit, dan berhenti sebelum kenyang kayak gitu. Itu akan sangat membantu sekali untuk kalian yang menderita asam lambung tinggi dan perut kalian agar tidak begah kayak gitu. Dan usahakan untuk kalian yang menderita perut begah, kalian jangan minum minuman yang dingin kayak gitu, apalagi air es. Sementara hindari dulu masa proses penyembuhan ini, jangan meminum air es ya. Sementara minum air yang hangat. Itu akan sangat membantu sekali untuk kalian yang memiliki yang terasa sampai saat ini perut begah kayak gitu ya, mengalami perut begah. Itu akan sangat membantu sekali ya. Itu air hangat juga akan membantu menetralisir dan menurunkan asam lambung kalian, mengenakkan ya lambung kalian kayak gitu ya. Jadi jika kalian bisa mengontrol cairan asam lambung itu biar tidak tinggi, pasti perut kalian juga tidak akan begah teman-teman. Intinya kalian harus bisa mengontrol pikiran kalian. Kalian harus sebisa mungkin rileks, jangan tegang kayak gitu ya. Karena kalau kita itu stres, asam lambung pasti naik kayak gitu. Terus makan juga harus teratur, tidur juga harus cukup. Sering-sering dengarkan audio hipnoterapi agar kalian lebih tenang. Dan olahraganya juga jangan ditinggal ya. Meskipun badan kalian itu saya percaya kalau badan kalian itu lemas dan kurang bertenaga karena sedang menderita asam lambung tinggi ini, tapi olahraganya yang rutin jangan ditinggalkan. Stretching ringan-ringan saja dan jalan kaki ya, agar peredaran darah kalian lancar, agar kalian juga itu akan menunjang proses kesembuhan kalian akan lebih cepat kayak gitu. Dan untuk mengatasinya, karena untuk perut kalian yang begah kayak gitu ya, dan itu tidak enak sekali. Saya dulu mengatasinya dengan minum air hangat dan memakai minyak aromaterapi yang panas. Memang sangat susah sekali teman-teman dulu itu ketika perut begah ya, karena menghasilkan gas terus. Ketika asam lambung tinggi dan menghasilkan gas terus, perut itu jadi keras dan kembung kayak gitu ya. Jadi nggak enak sekali, sangat mengganggu.
Tapi jika gas itu keluar dalam bentuk sendawa ataupun kentut kayak gitu ya, buang angin kayak gitu ya, itu akan sangat membantu ya, enakan. Tapi waktu itu sangat susah sekali ya. Jadi untuk saya dulu caranya adalah meminum air hangat kayak gitu ya. Nggak pernah minum air dingin, minum air hangat dan mengoleskan minyak aromaterapi yang hangat ya. Ini kayak gini. Minyak aromaterapi di apotek banyak, di toko-toko banyak. Kalian baluri ya teman-teman, agar kalian itu bisa mengeluarkan angin ya dari perut lambung kalian, dan bisa juga sendawa. Jadi yang kalian olesin itu sebelah sini ya, dari dada sini. Kalau saya dulu dada ini sampai perut sini, terus yang sini, bawah sini, sama sini, perut bagian bawah ya, kiri dan kanan, sama ulu hati ini dari dada ini, sama bagian belakang punggung, yang tengah dan yang pinggir. Ini dari atas tengah sampai ke bawah ya, di atas pinggul kayak gitu ya. Atas pinggul itu sangat enak sekali. Ntar panas-panas kayak gitu ya, yang minyak aromaterapi kayak gini, kalian cari saja yang hot, yang panas kayak gitu. Itu sangat enak sekali. Ini sangat membantu sekali saya dulu ketika perut begah kayak gitu ya. Dan nggak lama ya, kalau saya dulu memakai ini nggak lama ya. Kalau dipakai kayak gitu selang 5 menit, 10 menit itu akan hangat ya. Terus bisa mengeluarkan angin kayak gitu ya. Jadi ini sangat membantu sekali selain saya minum air hangat kayak gitu ya. Dan ini juga sangat membantu. Pokoknya cobalah ini kalau kalian belum nyoba ya, minyak aromaterapi yang panas kayak gitu ya. Selain bisa mengeluarkan gas-gas yang berada di perut kalian, membantu mudah untuk mengeluarkan gas di dalam perut kalian. Ini bisa kalian pakai juga ketika kalian mengalami sesak nafas teman-teman. Jadi ketika tenggorokan kalian terasa mengganjal atau di dada kalian itu sangat sesak ya nafasnya, kalian balurin olesin saja di sini. Itu sangat membantu sekali. Dan di sini, di tenggorokan sini, sama kalian hirup-hirup lah minyak aromaterapinya, itu sangat membantu sekali. Dan ini saya dulu kemana-mana harus ada ini teman-teman. Jadi kemanapun saya pergi pasti saya bawa ini ya, dan air hangat kayak gitu ya. Jadi kalian ya, bagi penderita asam lambung tinggi dan perut begah, kalian itu harus mempunyai 2 alat ini ya. Yang pertama ini adalah minyak aromaterapi. Ini bisa kalian bawa kemana-mana. Dan kalian harus mempunyai tremos ya, yang seperti ini. Tremos ini gunanya untuk menyimpan air hangat ya. Jadi ini sangat berguna sekali. 2 alat ini sangat berfungsi ya ketika kalian menderita asam lambung tinggi ya. Dan ini yang wajib saya dulu bawa kemana-mana kayak gitu ya. Jadi untuk mengatasi perut begah kayak gitu ya, jadi kalian harus menghindari stres, kalian harus makan yang teratur, istirahat cukup, kelola pikiran, terus hindari makan makanan yang menghasilkan atau menghasilkan gas, makan makanan yang menghasilkan gas kayak gitu ya, yang tadi saya sebutkan. Kalian harus benar-benar hindari dulu jika kalian ingin segera sembuh dan terhindar dari perut begah dan asam lambung tinggi kayak itu. Sementara itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat sedikit bermanfaat untuk kalian yang masih dalam proses penyembuhan kayak gitu ya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.